Selamat hari Minggu untuk segenap jemaat GMI Pos Pelayanan Cibubur. Kiranya kita semua berada dalam kondisi yang sehat dan tetap dalam penyertaan kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, minggu ini kita akan memasuki sebuah minggu khusus di dalam iman kekristenan, yaitu Minggu Prapaskah. Dimulai dari hari Rabu Abu akan kita hayati bersama sebagai titik awal di mana kita menghayati akan penderitaan Yesus dan kematiannya serta kebangkitannya pada hari Paskah nanti. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan masa-masa Prapaskah ini dengan mengingat kasih Allah yang begitu besar bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita siapkan waktu, hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan dibagikan kepada setiap kita untuk menghayati peristiwa Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Selamat Valentine, anak-anak sekolah minggu, saudari-saudara dan ibu bapak yang dicintai Allah. Hari ini adalah Minggu Transfigurasi. Apa itu Minggu Transfigurasi? Transfigurasi adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Wajahnya bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Peristiwa ini disaksikan oleh Petrus dan kedua anak Zebedeus. Ketiga murid ini sangat bahagia dan ingin memberikan yang terbaik bagi Yesus serta Musa dan Elia yang tampak juga pada peristiwa Transfigurasi. Peristiwa ini mengawali masa raya Paskah yang akan kita rayakan minggu-minggu depan. Marilah kita siapkan hati kita menghayati dan merasakan kegembiraan ketiga murid yang menyaksikan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Dengarkanlah panggilan beribadah bagi kita dari Mazmur 34 ayat 3. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Tuhan
Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 50. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi. Dari Sion puncak keindahan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Ia berseru kepada langit di atas. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Markus 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih.
hari ini kita merayakan Minggu Transfigurasi. Minggu yang menjadi persiapan untuk memasuki Minggu Prapaskah. Sebentar lagi kita akan memasuki Minggu Prapaskah, dan ini adalah masa di mana kita menghayati kisah sengsara Yesus yang merupakan wujud cinta Allah kepada dunia. Saudara yang terkasih, apa itu Minggu Transfigurasi? Tadi sudah dijelaskan di awal ibadah bahwa Minggu Transfigurasi adalah perayaan atau peristiwa penting dalam sejarah Yesus Kristus di dunia. Peristiwa apa itu? Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Peristiwa ini tidak hoax, sebab disaksikan langsung oleh murid-murid Yesus sendiri, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Peristiwa Yesus dimuliakan ini penting sekali dalam iman Kristen. Bisa dikatakan jika tidak ada peristiwa ini, maka cerita-cerita yang terdapat di dalam Injil, ya, cerita Yesus ini tidak lebih dari sekedar kumpulan cerita yang mengajarkan kebaikan dan belas kasih. Tapi karena peristiwa transfigurasi ini, peristiwa Yesus dimuliakan ini, maka kita bisa memiliki iman kekristenan di dalam Yesus Kristus. Kita bisa memiliki keyakinan bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi dia sesungguhnya adalah Sang Mesias. Dialah Anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia. Lalu apa kejadian yang terjadi di atas gunung tersebut yang oleh para penafsir dan penulis Injil dikatakan Yesus dimuliakan? Nah, ada 3 kejadian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kejadian pertama yang disaksikan oleh Petrus dan kawan-kawannya, yaitu Yesus berubah rupa, transfigur. Perubahan seperti apa? Kalau dalam Injil Matius, ayat paralel dari Injil Markus yang tadi kita sudah baca, dijelaskan bahwa wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan tidak cuma wajah, pakaiannya juga sangat putih berkilat-kilat. Markus lebih menegaskan lagi bahwa pakaian itu tidak mungkin ada digunakan oleh orang-orang di dunia ini. Luar biasa. Ini adalah sebuah kejadian yang tidak biasa. Dan perubahan wajah yang bercahaya ini juga pernah dialami oleh Musa ketika dia selesai menerima 10 hukum Taurat dari Allah. Musa turun dan saudara Harun melihatnya, "Musa, wajahmu terlihat bercahaya." Dan sesungguhnya cahaya ini adalah berasal dari Sang Terang, dari Allah. Yohanes 1 ayat 9 berkata, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudara-saudari, terang merupakan suatu simbol yang penting bagi iman kekristenan. Kita baru melewati Minggu Epifani, Minggu Terang atau Minggu Cahaya. Dan di gereja-gereja selalu ada lilin yang menyimbolkan tentang terang, yaitu Allah, dan juga mengajak kita untuk menjadi terang di dalam kegelapan. Perubahan rupa Yesus yang bercahaya seperti matahari ini merupakan konfirmasi bahwa Yesus sesungguhnya adalah terang itu. Yesus sesungguhnya adalah Allah. Cahaya di wajahnya dan pakaian yang berkilat yang tidak biasa itu menandakan bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi dialah Anak Allah yang diutus ke tengah-tengah dunia. Ini sebuah peristiwa di mana Yesus dimuliakan oleh Allah. Dan ini disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Seolah Allah ingin menunjukkan langsung kepada murid-murid siapa itu Yesus, gurunya. Supaya satu saat mereka bisa mengabarkan peristiwa itu ke seluruh dunia. Itu bukan kejadian satu-satunya, saudara-saudara yang terkasih. Kejadian berikutnya adalah Yesus dihampiri oleh Musa dan Elia dan melakukan percakapan.
Penting untuk dicatat bahwa Musa dan Elia ini adalah orang penting dalam pertumbuhan atau pengalaman keagamaan orang Yahudi. Musa adalah tokoh di mana hukum Taurat diturunkan melalui dia dan diajarkan turun-temurun generasi ke generasi oleh bangsa Yahudi. Tidak ada orang Yahudi yang tidak mengenal Musa. Begitu juga dengan Elia, dia menjadi tokoh yang penting di dalam keagamaan orang Yahudi karena dia dianggap sebagai nabi yang besar di antara para nabi-nabi. Bahkan dikatakan Elia tidak pernah mati, bahkan dia diangkat langsung ke surga oleh kereta surgawi. Jadi kedua tokoh ini bagi orang Yahudi bukan tokoh biasa, tapi tokoh yang punya pengaruh besar dan pengalaman rohani bagi orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Musa dan Elia bercakap-cakap dengan Yesus. Mungkin di dalam pemikiran murid-murid pada saat itu, bagaimana mungkin mereka bisa saling kenal? Musa dan Elia ini sudah meninggal, sudah terangkat ke surga. Tapi mereka menghampiri Yesus dan bahkan bercakap-cakap langsung. Kejadian yang kedua ini adalah sebuah konfirmasi bahwa Yesus bukan manusia yang baru datang di zaman ini, tapi Yesus sesungguhnya punya keterhubungan dengan Musa dan Elia karena Yesus adalah Allah. Yesus dimuliakan lewat sebuah percakapan misteri bersama Musa dan Elia. Dan bayangkan, kejadian ini benar-benar membuat hati murid-murid ketakutan, bahkan Petrus sampai speechless. Dan dia sampai kehilangan logika, kehilangan akal pikirannya. Dan mengatakan kepada Yesus, ya sudahlah Yesus, kita tinggal di sini saja. Saya akan membangun tenda untuk Musa, bangun tenda untuk Elia, dan membangun tenda untukmu. Ini adalah perkataan yang tidak logik. Karena tidak mungkin mereka tinggal selama-lamanya di atas gunung. Tapi ini menunjukkan bagaimana perasaan para murid-murid itu begitu tergugah, begitu ketakutan melihat kejadian yang tidak biasa yang mereka saksikan sendiri. Lalu kejadian yang terakhir yang mereka saksikan juga adalah ketika awan menaungi mereka dan terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Di dalam cerita Yesus ini bukan kalimat yang pertama yang terdengar dari sorga. Pernah terdengar juga sekali ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Dan kalimat ini menjadi sebuah konfirmasi bahwa Yesus sesungguhnya adalah anak Allah, anak yang dikasihi Allah. Konfirmasi ini merupakan sebuah kejadian luar biasa yang bagi Petrus, Yohanes, dan Yakobus bisa melihat langsung dan meyakini bahwa Yesus, sang guru itu, adalah anak Allah, sang Mesias yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia sebagaimana yang disampaikan oleh nubuatan para nabi. Saudara yang terkasih, melihat kejadian luar biasa ini adalah sebuah konfirmasi yang spektakuler yang dialami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Oleh sebab itu sesungguhnya kejadian ini sangat penting bagi orang-orang Kristen, bahkan bagi saya dan saudara saat ini. Minggu Transfigurasi adalah minggu konfirmasi bahwa Yesus, Juru Selamat, adalah sesungguhnya anak Allah yang dimuliakan oleh Allah di atas gunung. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan kejadian yang spektakuler, yang tidak mungkin untuk tidak disampaikan, diberitakan kepada orang-orang. Tapi Yesus melarang murid-muridnya pada saat itu untuk bercerita. Kenapa? Karena Yesus belum selesai dengan misinya. Yesus mengatakan, jangan engkau ceritakan peristiwa yang kau lihat ini sampai tiba waktunya. Kapan itu? Yaitu ketika Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Sampai Paskah
tiba. Dan bagi kita saat ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah bangkit. Kita sudah melewati Paskah setiap tahun. Bahkan setiap hari Minggu ini adalah juga Paskah bagi kita orang Kristen. Dan ini adalah momen yang paling tepat untuk memberitakan tentang kemuliaan Yesus. Untuk menceritakan tentang kemurahan dan kasih Allah yang telah mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Bicara tentang kasih Allah, hari ini adalah hari Valentine, tepat 14 Februari, dan kita merayakan hari kasih sayang. Apa implikasi Yesus dimuliakan dengan perayaan kasih sayang? Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini merupakan tanda cinta Allah bagi dunia. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini adalah sebuah tanda cinta Allah bagi saya dan saudara. Dan Yesus adalah anak Allah yang dimuliakan, yang kepadanya kita bisa memiliki keteguhan dan keyakinan sesungguhnya Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada cara yang terbaik untuk mencintai orang lain selain daripada belajar dari bagaimana Allah mencintai dunia ini. Ketika kita menyadari bahwa Allah begitu mencintai kita, maka inilah saatnya untuk menunjukkan cintamu kepada orang-orang yang ada di sampingmu, pada suami, kepada istri, pada anak-anak, atau kepada sahabatmu. Katakan kepada mereka, aku mengasihimu, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Jangan kita juga seperti Petrus, saudara-saudara yang terkasih. Cinta terkadang membuat kita kehilangan kata-kata dan membiarkan perasaan terlalu mendominasi. Itu yang terjadi pada Petrus. Dia kehilangan logika saking dia terkagum-kagum dengan apa yang dia saksikan. Perasaan tentu perlu, tapi jangan biarkan perasaan itu mendominasi. Sebab perasaan mungkin saja membawa kita ke jurang, maka ketika itu mendominasi, maka terjerumuslah kita ke jurang. Tapi perasaan cinta harus diikuti dengan logika, harus diikuti dengan perbuatan, harus diikuti dengan sesungguhnya cinta itu adalah sebuah wujud nyata yang harus kita kerjakan. Jika kita mencintai Allah, maka dengarkanlah Dia. Jika kita mencintai Kristus, maka dengarkanlah pengajarannya dan teladanilah dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan pasangan kita. Jika kita sungguh-sungguh mencintai mereka, pasang kedua telinga kita dan dengarkanlah mereka. Kiranya implikasi ini menolong kita untuk menghayati peristiwa Yesus dimuliakan sebagai peristiwa yang mengajarkan kita tentang arti kasih sayang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki masa Prapaskah. Marilah kita memasukinya dengan mengingat bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai kita. Ketika Yesus datang ke dunia ini dan mengalami sengsara, mengalami kematian, disalibkan, dan salib Kristus ini adalah tanda cinta Allah bagi saya dan saudara. Mari kita menghayatinya dan menjadikannya sebagai motivasi untuk menghidupi iman Kristen kita di tengah-tengah dunia. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman yang kami sudah baca dan kami renungkan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Dan biarlah kami boleh merayakan kasih itu dengan membagikan kasih bagi orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur di tengah perjalanan kehidupan yang Kau anugerahkan. Tangan Tuhan senantiasa memegang kami. Kami disertai dan tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Saat ini kami mau berdoa untuk setiap pergumulan jemaat. Kami berdoa dalam berbagai tantangan masalah yang dihadapi, masalah ekonomi, masalah fisik yang melemah akibat usia yang semakin menua, bahkan juga berbagai tantangan masalah hubungan yang retak, relasi yang hancur, yang tidak baik dengan sesama kami, dengan anggota keluarga kami. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, bahkan juga berbagai rupa-rupa tantangan, pergumulan yang jemaat Tuhan alami. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan di dalamnya, memulihkan segala keadaan anak-anak-Mu. Biarlah di tengah keadaan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan membentuk kami, memurnikan iman dan kasih kami kepada Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang senantiasa hatinya tertuju sama Tuhan, bukan terikat kepada keadaan semata. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini secara khusus kami mau berdoa untuk saudara kami, Bapak Agus Yombing dan juga anak Abraham. Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan keadaan mereka. Saat ini mereka sedang dalam kondisi sakit. Biarlah tangan-Mu yang merawat, memulihkan, menjamah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap terus memandang Tuhan di dalam proses sakit yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Pakai juga keluarga, tangan dokter, semuanya untuk membawa kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus bawa gereja Tuhan, GMI Pospel Cibubur ini. Biarlah Tuhan Engkau memakai gereja-Mu ini menjadi alat
untuk menyatakan kasih dan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berbagai kerinduan, pergumulan gereja Tuhan, tempat tinggal ke depan untuk lebih permanen kami bisa beribadah. Biarlah Tuhan Engkau buka jalan. Bahkan biarlah setiap kami jemaat Tuhan Engkau berikan kekuatan, visi yang kuat supaya kami bisa menjalankan baik secara pribadi maupun secara jemaat GMI, kami bisa menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami di mana saja kami berada. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami terus masih diintimidasi oleh situasi COVID-19. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan bangsa kami. Kami bersyukur untuk berbagai upaya yang boleh terjadi. Vaksin COVID yang sudah sedang berjalan dan didistribusikan. Terima kasih Tuhan, biarlah ini boleh membawa keadaan yang lebih baik lagi supaya memutus rantai COVID-19. Berdoa juga untuk berbagai masalah, tantangan yang dihadapi bangsa kami, masalah radikalisme yang kami bersyukur itu pun mulai perlahan-lahan ada jalan untuk dimatikan sehingga kebebasan beragama yang menjadi hak setiap warga bangsa Indonesia ini boleh semakin dirasakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah kami juga setiap orang-orang Kristen, institusi Kristen, lembaga-lembaga Kristen, gereja, supaya kami bisa terus membawa kedamaian, kebaikan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, ingatlah Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia sesungguhnya adalah anak Allah yang tunggal, yang diutus untuk saya dan saudara, untuk menyatakan cinta Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari sambut Dia dan ikutilah teladan hidupnya, dan jadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.